Desa Alang-Alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, melalui program kuliah kerja nyata KKN Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Dan anggotanya ini, ya, gitu. Lalu bagian halaman pengesahan dan sudah ditandatangani oleh Pak Madi juga. Seperti ini, deh. Lalu untuk pendahuluan sendiri, ini saya baca dulu. Pendahuluan kuliah kerja nyata merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari Tridharma perguruan tinggi. Sejalan dengan dinamika yang terjadi baik pada tingkat masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun dunia global, maka dewasa ini program KKN Universitas Negeri Surabaya diarahkan menjadi KKN tematik berbasis pendidikan sebagai wahana pengabdian kepada masyarakat. Program pengabdian kepada masyarakat dipandang oleh UNESA sebagai program yang wajib dilaksanakan baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip 1. Kompetensi akademik, 2. Kewirausahaan, dan 3. Profesional, sehingga dapat menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, dan sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. KKN tematik adalah program KKN dengan fokus yang spesifik dengan ciri 1. Relevan dengan program pembangunan daerah atau pemerintah pusat, 2. Relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan 3. Relevan dengan visi, misi, renstra, kepakaran, dan ipteks yang dimiliki Universitas Negeri Surabaya. Program KKN tematik berbasis pendidikan ini didasarkan pada prinsip pendidikan yaitu Ingasu Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Adapun visi dan misi KKN UNESA yakni yang pertama mewujudkan UNESA yang bertanggung jawab, yang kedua mewujudkan mahasiswa yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, yang ketiga mewujudkan mahasiswa yang peka terhadap lingkungan, dan yang keempat mewujudkan pribadi mahasiswa yang baik, dan terakhir membantu memecahkan permasalahan di masyarakat lingkungan sosial. Yang keenam belajar hidup mandiri sebagai intelektual yang bermartabat. Dan itu semua ambilnya dari itu Pak, SIM KKN semua Pak. Untuk dan kemudian lanjut kegiatan KKN kelompok 1 gelombang 4 Kabupaten Jombang akan dilaksanakan di Dusun Caruban dan Dusun Karangpon, Desa Alang-Alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Desa Alang-Alang Caruban sebenarnya memiliki 4 dusun, yaitu Dusun Pengalangan, Caruban, Karangpon, dan Karangrejo. Desa Alang-Alang Caruban terletak di wilayah yang berbatasan dengan Desa Sukosari pada bagian utara, Desa Jarak Kulon pada bagian selatan, Desa Sawiji pada bagian barat, dan Desa Sidokerto pada bagian timur. Mayoritas masyarakat Desa Alang-Alang Caruban bekerja sebagai petani, yakni sebesar 80% dari total penduduk. Bidang yang menjadi kegiatan perekonomian sehari-hari desa serta menjadi potensi desa yaitu bidang pertanian. Ismi, ini ya? Jumlahnya penduduk berapa? Dalam? Jumlah penduduk berapa? Jumlah penduduk ini Pak masih belum tahu juga Pak untuk secara keseluruhan. Belum menanyakan. Tahu sebesar berapa persen? Iya tak iya. Nah. Jadi memang waktu itu kami survei itu memang seperti itu Pak, dijelaskannya 80% dari total penduduk itu memang petani, seperti itu Pak. Oke. Gantian ya, yang baca Mbak Naomi kah, dan sebagainya, Bu. Oke. Monggo Naomi. Yang kemungkinan besar masuk ke Indonesia dari bulan Januari 2020 menurut pakar epidemiologi sebagai pandemi oleh WHO sejak bulan Maret 2020. Adanya pandemi ini mengharuskan masyarakat untuk menerapkan kebiasaan baru untuk mencegah penularan COVID-19, yaitu dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau bisa diganti dengan menggunakan hand sanitizer. Memakai masker atau face shield atau dapat dipakai keduanya. Menjaga jarak dengan orang lain ketika sedang beraktivitas dimanapun dan kapanpun atau dikenal dengan istilah physical distancing, serta cek suhu di tempat untuk umum menggunakan
termometer gun. Hal-hal tersebut merupakan serangkaian dari penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan di dunia maupun di Indonesia. Begitu juga dengan Desa Alang-Alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, oleh masyarakat di Alang-Alang Caruban untuk menghambat percepatan penyebaran COVID-19. Alang Caruban yang lokasinya berada di Dusun Karangpot. Dengan adanya kampung tangguh ini menjadikan masyarakat Desa Alang-Alang Caruban patuh akan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah Kabupaten Jombang. Saat ini, masyarakat Desa Alang-Alang Caruban juga berangsur-angsur memperbaiki kondisi perekonomiannya yang menurun sebelumnya. Adapun masalah yang terjadi di desa ini, salah satunya adalah sedang ada wabah pertanian berupa ulat dan paling banyak terdapat pada tanaman jagung yang berdampak pada hasil panen yang berkurang dari sebelumnya. Oke, Naomi. Ini ulat itu ditemukan survei ya? Iya Pak, waktu survei itu kami survei tanya apa masalah yang dihadapi saat ini, itu jawabannya seperti itu Pak dari pihak desanya. Jawabannya ya sekarang iya. banyak ini Pak, banyak ini Mbak mewabah ulat di tanaman-tanaman sawah seperti itu. Gitu Pak jawabannya. Ya. Monggo. Oh ya. Apa barang? Iya Pak. Ini rencana pemecahan masalah. Teman-teman monggo yang mau baca. Saya biar tahu jaringannya internet. Misalnya Naomi tadi tempatnya dekat sama truk sama mobil orang ya. Naomi banyak gangguan. Kaki semi sini, gitu kan? Monggo, Pak Tahira ya. Iya Pak, halo. Ya monggo. Sebentar Pak. Atau siapa? Barang lah. Mbak Erno. Iya Pak, halo, iya. Ini nanti mau full sampai jam 22 atau kita jeda dulu sama jam berapa? Maunya full sampai jam 22 atau kita jeda? Di jeda mawon Pak. Oke, pokoknya sembarang Mbak Erno maunya berapa? Nggih. Artinya misalnya Pak jam 7:30 baru kita mulai lagi ya, pokoknya ada komunikasi itu ya. Oh, nggih Pak. Jadi nanti di jeda habis maghrib nanti terus jam 7 atau setengah 8 dimulai ngoten nggih Pak. Oke, siap. Ya, apa ya? Oke, saya diingatkan, Pak mau sudah selesai jam 8 aja Pak, jam 8 pas selesai ya. Barang lah pokoknya. Kalau mau jam 8 baru mulai ya apa-apa. Mau 7 selesai apa-apa. Ya. Pak permisi. Ya, boleh minta mau masukkan untuk ini berapa mulainya. Jadi ini nanti itu aja Pak, mau maghrib gitu jeda dulu sampai habis maghrib gitu Pak. Mungkin soalnya kan besok kan udah kegiatan gitu Pak. Jadi habis maghrib dimulai lagi gitu Pak. Bagaimana Pak? Oke, ya saya setuju ya. Boleh apa? Iya Pak, nanti biar teman-teman juga istirahat Pak. Ya benar. Ya. Mas Fatah, monggo. Iya Pak, halo. Sebentar.
baca aja, nggak usah berkata dulu. C. Rencana pemecahan masalah. Rencana pemecahan masalah dilakukan dengan melakukan beberapa tahap, yaitu 1. Tahap persiapan. Tahap persiapan meliputi hal berikut. Yang pertama, pembentukan struktur organisasi kelompok kuliah kerja nyata oleh mahasiswa. Yang kedua, survei dan analisis lokasi yang akan dijadikan tempat KKN, yaitu di Dusun Caruban dan Dusun Karangpon, Desa Alang-Alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. C. Analisis masalah dan perencanaan solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan di Desa Alang-Alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. D. Koordinasi antar mahasiswa yang tergabung dalam KKN kelompok 1 gelombang 4 Kabupaten Jombang untuk merencanakan program kegiatan selama 1 bulan. E. Koordinasi dengan pihak Desa Alang-Alang Caruban sebagai daerah sasaran program KKN dan pihak-pihak lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Sampai sini ada yang mau dibahas? Tahap persiapan ada yang mau dibahas? Enggak, monggo langsung berikutnya. Tahap pengenalan, monggo. Ganti yang lain nggak apa-apa, gantian dulu. Saya saja, Pak. Ya, monggo. Jadi, Dua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan meliputi hal berikut. Yang pertama A, sosialisasi kegiatan. 1. Perkenalan KKN kelompok 1 gelombang 4 Kabupaten Jombang dengan kepala desa beserta jajaran struktur organisasi, pemerintahan, instansi, dan lembaga, serta masyarakat desa Alang-Alang Caruban, khususnya di Dusun Caruban dan Dusun Karangpon. 2. Pemaparan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan di Dusun Caruban dan Dusun Karangpon, Desa Alang-Alang Caruban. 3. Permohonan kerjasama dengan kepala desa beserta jajaran struktur organisasi pemerintahan, instansi, dan lembaga, serta masyarakat desa Alang-Alang Caruban, khususnya di Dusun Caruban dan Dusun Karangpon, agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Next. B. Pelaksanaan. Langkah pada tahap pelaksanaan adalah melakukan setiap program kegiatan sesuai dengan jadwal dan protokol kegiatan yang ditetapkan oleh KKN kelompok 1 gelombang 4 Kabupaten Jombang. Seluruh program akan dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19. Program yang dipilih terdapat 2 masing-masing, terbagi lagi menjadi 2 program, yaitu program kemanusiaan dan program mengajar, serta terbagi menjadi program utama dan tambahan. Adapun uraian dari program yang akan dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama adalah program kemanusiaan. Program pertama, A. Pembagian masker dan hand sanitizer kepada warga. Pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak. Pak, ini langsung saya poin-poinnya aja ya, Pak. ya apa-apa. Ya. B. Adalah membantu menjaga posko COVID-19 desa. Selanjutnya, C. Donor darah. Kemudian program tambahan yang pertama ada membantu pelaksanaan posyandu desa. Kemudian B. Pembuatan dan penyemprotan disinfektan. Terus C. Pembuatan wadah cuci tangan. D. Kerja bakti di lingkungan desa. Dan E. Berjemur di bawah sinar matahari bersama warga. Kemudian F. Senam sehat bersama warga. G. Senam ceria bersama anak-anak. Kemudian program tanam toga. Pelaksanaan perlombaan perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada program mengajar. Program utama dari mengajar adalah yang pertama, mengadakan sosialisasi tentang upaya pencegahan COVID-19.
Pak Gismi yang menjalankan bot diluaskan tuh, di apa? Botnya diperluas. Nah, yang ya wes. Oh, gak kelihatan, Pak. Nah, oh gitu. Oh ya. Lah, iya ya segitu. Next. Next. Bentar. Sabar, Pak. Ayo lanjut. Kemudian B, mengadakan sosialisasi pembuatan hand sanitizer. Kemudian yang C, mengajar anak-anak secara home visit maupun datang di basecamp KKN dengan jumlah terbatas dan mengajar TPQ. Kemudian program tambahannya adalah yang pertama memberikan informasi pangan bergizi yang murah dan baik untuk pencegahan COVID-19. Kemudian yang B, sosialisasi tentang kesadaran masyarakat tentang pentingnya olahraga untuk menunjang kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Kemudian yang C, sosialisasi pemberdayaan Karang Taruna melaksanakan new normal untuk mengoptimalkan penjagaan posko tanggap COVID-19. D, sosialisasi pembuatan hidroponik. Kemudian E, sosialisasi budaya dan praktek cuci tangan kepada anak-anak. F, sosialisasi pengembangan UMKM di masa pandemi COVID-19 pada masa transisi new normal. Sudah, Pak. Ini ya. Ini Mbak Juli Putri sudah tahu misalnya di yang E itu, Pak. Yang E? Misalnya satu yang itu di mana? Misalnya ini. Dia Mbak Putri, dia di E atau yang F, ngapain? Itu sudah tahu nggak? Belum tahu. Iya, kalau untuk E-nya kita akan melakukan kayak praktek gitu, Pak, kepada anak-anak untuk bagaimana sih cara cuci tangan yang baik dan benar. Ya. Berarti sampai peran sertanya bantu itu ya? Iya. Oh iya. Yang penting sambil baca, sambil membayangkan apa susahnya itu dengan program ini. Misalnya, untuk sosialisasi bagian ini saya bantu apa gitu ya? Iya. Oke, next, tunggu. Gantian. Gantian, siapa? Mungkin teman-teman monggo. Biar tahu jaringannya bagus enggak? Saya saja nggak apa-apa, Pak. Oh iya, monggo, Eka. D, rencana pelaksanaan kegiatan. Berikut ini adalah logbook berisi jadwal perencanaan program kemanusiaan dan mengajar dari KKN kelompok 1 gelombang 4 Kabupaten Jombang. Nah, tabel 1 ini jadwal pelaksanaan KKN di Dusun Caruban dan pada hari tanggal 1 Agustus kita jam 7.30 itu sampai selesai acaranya membantu proses penyembelihan dan pembagian hewan kurban di Desa Alang-Alang Caruban. Nah, medianya bertemu langsung dengan ketentuan protokol kesehatan. Mbak Helga, tadi yang halo Helga, stop dulu. Yang ke-1 sudah dilaporkan ya? Sudah. Nah, tadi saya komentar. Intinya ya bagus lah. Memang kita perlu waktu untuk bergerak. Naik, monggo, Helga. Oke. Terus besok kita hari Senin tanggal 3 Agustus ini jam 7 sampai jam 5 itu acaranya 1 kerja bakti di lingkungan Desa Alang-Alang Caruban, terus kedua tempel poster seputar COVID-19 ini, yang ketiga rahmat tamah dengan warga Desa Alang-Alang Caruban khususnya di Dusun Caruban dan Karangpon sambil sosialisasi tentang COVID-19 ini.
Terus yang terakhir persiapan proker medianya juga bertemu langsung dengan ketentuan protokol kesehatan. Itu baru besok kita laksanakan. Terus kemudian sebelum Baga. Lanjut nama Pak. Belum. Misalnya ini yang ngajar TPG siapa? Pripun, Pak? Yang ngajar TPG itu dari kita. Tapi nanti kita dibimbing dulu. Guru TPG-nya, Pak, kayak kasih apa ya, sosialis apa ya, pengajaran dulu untuk persiapan mengajar anak-anak gitu, Pak. Besok. Ya. Yang penting pokoknya tahu apa yang dilakukan itu ya. Oke, next. Okay. Terus tanggal Selasa tanggal 4 Agustus 2020 itu mulainya jam 7 sampai dengan selesai. Acaranya 1, pembukaan acara KKN bersama DPL dan Kepala Desa beserta jajaran struktur organisasi pemerintahan, instansi dan lembaga desa Alang-Alang Caruban. Nah, yang kedua ini rapat koordinasi bersama DPL dan pihak desa perihal pembahasan proker. Terus yang ketiga, rapat bersama kelompok KKN sebagai tindak lanjut atau enggak itu eval. Terakhir, sosialisasi pembuatan hand sanitizer, pemberian informasi. Terus, medianya kasih pakai Google Meet dan setengahnya itu bertemu langsung. Ya. Oke. Tadi acaranya yang persiapan proker sesuai sosialisasi pembuatan hand sanitizer apa ya, Pak? Yang ini dulu berarti kita paruan ada yang langsung ketemu, juga ada yang dijadikan melalui Meet. Ya, gitu ya. Ada yang di Basecamp itu nanti kita pakai Google Meet dan sebagian ada yang di balai desanya. Mohon maaf Pak, kalau saya bertanya, Pak Made besok bisa datang kalau Selasa pembukaan apa gimana nggih? Ya, saya ingin datang, tapi tambah nggak bisa karena ada undangan nguji S2. Pas uji. Oh, begitu ya. Iya. Berarti nanti via ini aja ya, Pak, via Google Meet saja ya, Pak. Maaf ya. Oh, nggih, Pak. Mboten apa-apa, Pak. Nggih, enggak apa-apa, Pak. Ya. Next, bro. Ya. LK ini bahasnya satu-satu aja ya, per hari aja ya. Lanjut yang hari Rabunya tanggal 5. Oh, satu-satu. Oh iya. Per hari dibahas per hari. Poin satunya gitu Taratri. Bukan, ya jadi bahas per hari. Ya, nggih, pripun ngoten nggih, Pak? Ya, per hari ya. Gimana? Per hari, per Rabu, di Kamis, bahas itu. Ya. Jadi kamu baca semua dulu, habis itu apakah ada yang ditanyakan seperti itu, Elga? Oh iya ya. Ya kayak tadi ya kan? Kayak tadi kan? Iya, betul. Oke. Kamis itu tanggal Rabu. Rabu apa Kamis ya sekarang? Rabu dulu. Rabu tanggal 5 Agustus. Lupa saya, maaf Pak. 7 sampai dengan 5 sore. Nah, acaranya itu yang pertama sosialisasi pembuatan. Loh, hilang. Yang pertama sosialisasi pembuatan hand sanitizer. Terus yang kedua pemberi informasi pangan yang mudah dan baik untuk penyakit COVID-19. Terus senam sehat bersama warga. Jumlah dan kol. Halo. Halo, Elga. Agak susah, Pak. Gantian, Pak. Namanya gantian ya, apa? Iya. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan aja, Pak, sementara. Yang ketiga, senam sehat bersama warga. Yang keempat, mengajar anak-anak secara home visit maupun datang di Basecamp KKN dengan jumlah terbatas. Yang kelima, mengajar di TPG. Kemudian medianya bertemu langsung dengan kesehatan. Oke, Pak, monggo. Kalau mau dibahas yang Rabu, maksudnya si Nawi misalnya, dia Rabu di mana?
misalnya si Rega Evaldo ini Rabu ini di mana? Di Retno. Ngapain Rabu ini? Apakah boleh misah? Kalau misah kemana? Itu mohon di bayangkan. Oh, nggih, Ya. Pak. Ya. Oke, jadi ini nanti untuk yang pertama sosialisasi pembuatan hand sanitizer ini nanti ini yang program kemanusiaan, Pak. Terus lalu pemberian informasi lalu pemberian informasi pangan bergizi yang murah dan baik untuk pencegahan COVID-19 juga ini ya juga program kemanusiaan terjadi nanti gantian, Pak. Namun ini masih dirancang dulu, Pak, sama teman-teman PJ-nya siapa, seperti itu, Pak. Nanti mungkin ada perubahan juga, Pak, untuk beberapa hari ke depannya. Soalnya untuk sosialisasi ini dibagi terpisah gitu, Pak. Karena ini kan nyusunnya logbook ini kan maksudnya belum tentu dilaksanakan, semua prokernya belum tentu dilaksanakan pada hari itu juga, seperti itu, Pak. Jadi mungkin masih dibagi-bagi, Pak, siapa saja yang bertanggung jawab atas proker-proker ini, Pak. Nah, berarti hari ini sudah ada bayangan dia hari ini. Hari ini ada bayangan, oh kamu yang datang hari Rabu, Kamis, ini dia. Oke, Pak, masih diproses kok, Pak. Iya. Ya. Terus Marno bagian mengupload di SIM KKN juga jelas yang datang siapa saja, si A, si B, si C di mana, si D, si E, F di mana itu ya. Oke, Pak. Ya. Siap. Naik enggak? Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 mulai jam 7 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Yang pertama rencananya pembuatan disinfektan, yang kedua persiapan proker berjemur di bawah sinar matahari bersama warga dan penyemprotan disinfektan untuk fasilitas umum dan tempat ibadah. Dan yang ketiga, mengajar anak-anak secara home visit maupun datang di basecamp KKN dengan jumlah terbatas. Yang keempat, mengajar di PPG. Yang kelima, membantu menjaga posko COVID-19 Desa Alang-Alang Caruban. Dan medianya bertemu langsung dengan ketentuan protokol kesehatan. Jadi saya jelaskan dulu, Pak, mengenai mengajar anak-anak dan mengajar TPG ini. Insya Allah dan rencananya memang dilaksanakan setiap hari begitu, Pak, sehingga ini mungkin ke bawahnya juga bakal ada ini, Pak, program-program ini, Pak, yang ke bawahnya seperti itu. Artinya diperhatikan protokol kesehatannya, terus di mananya itu ya? Iya, Pak, pasti, Pak. Ya, oke ya. Iya. Saya lanjut ya, Pak. Jumat. Boleh Rega biar gantian lebih tahu. Pak enggak sebentar sudah tahu Pak. Ya. Tahu jaringannya. Jaringannya bagus loh enggak gitu. Monggo ya. Ya, Pak. Hari ya. Ya. Monggo. Minggu 9 Agustus 2020 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Yang pertama, senam ceria bersama anak-anak membantu menjaga posko COVID-19 desa. Ini senam dan bantu jaga ya, tok itu dong. Ya. Monggo, pokoknya terdistribusi secara merata lah. Berikutnya, monggo. Nggih, Pak. Ini mungkin setelah ini kan memang ada si acara nggih, Pak. Si acaranya ini koordinatornya ada Erina sama ini, Pak, Framita, Pak. Jadi nanti biar dijelaskan sama teman-teman sekalian nggih. Ya, begitu, Pak. Ya, jadi Erina monggo dibaca dulu, habis itu Framita nanti sampai ke bawah gantian ya.
Arina dulu aja, monggo R. Ya, mulai hari Minggu. Minggu aja ya. Oke. Tadi Eva, Ega, hari Sabtu. Ya, untuk yang Minggu tanggal 9 itu rencananya akan diadakan senam sehat ceria bersama anak-anak. Terus rencananya itu diselingi sama games, tapi gamesnya itu yang menerapkan social distancing gitu, Pak. Itu jam 8 ya? Jam 8 ya. Sampai selesai? Jam 8 nanti kira-kira sampai jam 10-an. Oh ya. Itu ya. Terus senamnya? Itu senam sekaligus games kecil-kecilan. Ada 3. Yang jaga posko dan evaluasi belum ya? Belum. Oh gitu. Ya, terus habis itu menjaga posko COVID. Ini sekitar sore, bisa dimulai sore sampai malam. Ya. Kemudian evaluasi program kerja pada hari itu, pada hari Minggu. Ya, bentar. Nah, itu ya. Itu poskonya ada pengumuman ya, ada apa? Ada lembar apa? Apa pengumumannya ya? Itu kalau poskonya itu menurut Kepala Desa sana itu kan ada posko Semeru, tepatnya di Dusun Karangpon kalau nggak salah, Pak. Oh, ada ya? Ya, ada. Mereka penduduk warga juga menjaga ya? Itu setahu kami itu biasanya yang jaga itu perangkatnya saja, jadi apa warganya itu kadang nggak ikut, jadi kami bantu. Ya apa ya? Terus naik terus. Untuk Seninnya ini rencananya membantu pembagian BLT, tapi masih ditanyakan lagi ke kepala desanya apakah jatah BLT untuk Agustus itu masih ada. Karena kalau setahu kami dari pemerintah itu batasnya cuma sampai Juli, tapi kurang tahu kelanjutannya. Jadi nanti hari Senin itu bakal ditanya lagi. Terus dilanjut dengan mengajar anak-anak secara home visit maupun daring di Basecamp KKN dengan jumlah yang terbatas. Kemudian sorenya itu mengajar TPG dan malamnya membantu menjaga posko COVID juga. Oke. Yang mengajar TPG itu tempatnya pasti ya? Tempatnya? Iya pasti Pak. Oh ya udah. Sudah ada. Ya. Artinya mahasiswa sudah menyiapkan papannya, menyiapkan bangku-bangkunya gitu ya? Iya. Oke. Ya, terus lanjut Pramita atau tetap saya? Barang, monggo. Gantian siapa itu? Halo ya. Itu Pak Pramita masih izin sholat sebentar. Oh iya. Erina dilanjut dulu. Apa ya? Oh ya, saya lanjut dulu. Untuk hari berikutnya Selasa itu rencananya sosialisasi pemberdayaan Karang Taruna melaksanakan new normal untuk mengoptimalkan penjagaan posko tanggap COVID. Kemudian dilanjut mengajar anak-anak secara home visit dan mengajar TPG. Kemudian persiapan program kerja bakti di lingkungan desa untuk hari berikutnya. Oke, saya pause dulu. Ini misalnya saat sosialisasi pemberdayaan Karang Taruna, kalian sudah menyiapkan bahannya? Itu rencananya itu mau manggil orang Pak, tapi kurang tahu siapa yang jadi pematerinya. Karena kalau semuanya kami yang memberikan materi itu takutnya gimana ya, kayak gitu.
Ya, apa? Ya, jadi Artinya kalian sudah memperhitungkan masalah sumber daya manusianya, kemudian kalau perlu duit juga perlu duitnya, kan ya? ya, fee-nya. Naik, monggo. Kemudian hari Rabu itu dimulai kerja bakti di lingkungan di balai desanya dan disertai menanam toga bersama perangkat desa dan PKK. Tapi kalau misal hari Rabu ini kan jam kerja, maksudnya hari kerja, mungkin perangkat desanya belum bisa, jadi nanti kita menanam toganya sama ibu-ibu PKK saja. Ya, Wan. Ya, terus lanjut mengajar bimbel dan TPG seperti biasa dan membantu menjaga posko COVID. Ya, ini saya belum. Ini ngajar anak-anak ini daring apa langsung fisik? Itu ada yang rencananya tuh kami tuh ingin membantu adik-adik yang kesusahan online itu Pak. Jadi langsung didatangkan tapi nggak banyak-banyak. Maksudnya gurunya itu? Nggak, kami yang ngajar tapi muridnya sedikit. Iya, jadi datang ke base camp kami. Oke, ya. Ya, lanjut. Kamis. Hari Kamis. Kami sosialisasi tentang UMKM di masa pandemi COVID pada masa transisi new normal. Ini tuh sepertinya diganti, Pak. Nggak jadi sosialisasi UMKM, tapi diganti sosialisasi penanggulangan hama. Kami itu mendatangkan dari pihak itu apa? Dinas Pertanian. Ya. Ya, itu. Nggak jadi UMKM. Karena masalah di sana itu kan waktu itu kan katanya Bu Kepala Desanya itu masalah di hama, jadi kami mendatangkan orang yang ahli di bidangnya. Oh ya, boleh ya. Kemudian pelaksanaan proker berjemur di bawah sinar matahari dan mengajar anak-anak. Pelaksanaan berjemur di bawah matahari ini kan paginya. Jadi nanti itu rencananya itu sosialisasi ini kan nggak semuanya ikut. Jadi ada anak yang ikut ke sosialisasi, ada anak yang langsung ikut berjemur sama warga karena kan waktunya kan juga sama. Jadi nanti dibagi, nggak semuanya ikut. Oke. Ya, terus mengajar bimbel dan TPC-nya itu siang dan sore seperti biasa. Kemudian persiapan program pembuatan wadah cuci tangan dan penyemprotan disinfektan untuk fasilitas umum. Ya. Lalu hari Jumatnya dari Jumat pembuatan wadah cuci tangan dan senam sehat bersama warga. Kemudian dilanjut penyemprotan disinfektan untuk fasilitas umum. Ya. Ya, dan sorenya seperti biasa yaitu mengajar TPG dan bimbel dan menjaga posko. Oke. Oke, naik. Saya, Pak. Gantian. Ya. Untuk proker hari Sabtu itu ada mengajar anak-anak secara home visit atau di basecamp KKN dengan jumlah terbatas. Itu sebenarnya biasanya itu kami buat jam 1 sampai jam 3. Soalnya kalau pagi itu kan anak-anak itu Pak, kadang ada tugas dari sekolah, takutnya itu kayak ganggu atau gimana. Nanti misal kalau tujuannya sore itu kalau misal mereka ada yang nggak paham sama materi baru kita yang kasih. Terus ada persiapan perlombaan perayaan peringatan Hari Kemerdekaan. Itu ada beberapa lomba yang akan kami adakan dari minggu, makanya kami cari bahan-bahan itu, Pak. Terus persiapan sosialisasi tentang kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga. Ini sosialisasi ini itu langsung nanti dijadikan satu sama yang
sosialisasi bahan pangan. Jadi sosialisasi ini tidak sudah sekalian jalan gitu Pak sama yang pangan gitu. Ya. Ya, terus hari Minggu itu pelaksanaan lombanya. Itu lomba layang-layang sama balap karung. Itu untuk di Caruban, tapi kalau di Karangpon itu enggak tahu, Pak. Ya, monggo diberikan. Mas, entah sama atau apa nanti itu Ya. lagi kami campur. Lalu nanti ada setelah lomba-lomba ada eval program kerja bersama anggota kelompok KKN selama 1 minggu kemarin waktu proker. Ya, lalu untuk lomba layang-layang, lomba layang-layang. Itu Pak rencananya itu lebih menarik mana bagus-bagusan layang-layang gitu loh Pak. Oh ya. Iya. Oke. Iya Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Ya, lalu untuk Senin 17 Agustus itu pelaksanaan upacara. Sebenarnya kami belum memastikan sih Pak ada upacara atau tidak di desanya, tapi besok akan dikonfirmasikan lagi kalau memang ada ya kami ikut upacara tapi hanya beberapa anak karena kan harus memenuhi protokol kesehatan. Lalu dilanjut. Nah, itu sosialisasi tidak usah, berarti langsung kerja bakti membersihkan posko tanggap COVID, lalu membantu menjaga posko dan mempersiapkan program kerja pembuatan masker untuk besok harinya. Lalu Selasa itu pembuatan maskernya. Sebenarnya ini kalau pembuatan masker itu kan agak ribet ya Pak kalau harus jahit dan sebagainya. Mungkin lebih nanti diganti dengan pembagian masker Pak. Iya. Beli. Apa Pak? Beli ya? Iya, beli yang apa? Beli maskernya. Beli yang murah beli. Banyak. Oh. Tak kira geli. Itu Pak. Terus lalu mengajar anak secara home visit atau di base camp, terus mengajar TPK seperti biasa. Lalu persiapan proker membantu pelaksanaan posyandu balita dan lansia desa. Nah, sebenarnya ini untuk proker posyandu balita dan lansia desa itu besok baru bisa dikonfirmasi mereka pelaksanaannya hari apa. Tapi di proposal ini kami cantumkan hari ini gitu Pak. Maksudnya di Selasa ini. Gitu. Terus selanjutnya menjaga posko COVID. Nah, untuk Rabu membantu pelaksanaan posyandunya, rencananya ya next PPT next. Setelah membantu pelaksanaan posyandu, mengajar anak-anak seperti biasa, mengajar di TPK, lalu membantu menjaga posko. Untuk Kamis, itu pelaksanaan proker berjemur di bawah sinar matahari bersama warga, lalu nanti ada penyemprotan disinfektan untuk fasilitas umum dan tempat ibadah. Lalu dilanjut dengan mengajar anak-anak dan di TPK, terus nanti dilanjut lagi sama persiapan perlombaan perayaan peringatan Hari Kemerdekaan dan membantu menjaga posko. Untuk ini perlombaan yang dilaksanakan dari Jumat itu ada kepruk kendil, memasukkan paku ke dalam botol, sepak bola terong dan sebagainya nanti. Itu Pak. Bentar, untuk yang ini berarti saat penyemprotan desinfektan sambil ada yang berjemur gitu ya? Oh iya. Lanjut. Iya, selanjutnya untuk Jumat, tanggal 21 Agustus itu mengajar home visit atau di base camp, lalu mengajar di TPK, pelaksanaan perlombaan yang kepruk kendil masukkan paku dalam botol. Untuk Sabtunya itu mengajar anak-anak, lalu memberikan edukasi kepada anak melalui video atau film pembelajaran. Jadi nanti rencananya itu diputarkan video atau film, siapa tahu mereka kayak bosan gitu ya Pak kalau belajar sama buku terus. Akhirnya diinovasi diberikan melalui video atau film pembelajaran. Terus nanti ada persiapan proker berjemur dan senam sehat untuk hari Minggunya, lalu membantu menjaga posko COVID.
Terus untuk minggu agendanya itu proker berjemur bersama, lalu senam ceria bersama anak-anak, senam sehat bersama warga. Terus nanti ada pelaksanaan lomba tarik tambang, sepak bola corong, estafet air, sepak bola terong, bagiak jarak 1 meter. Setelah itu nanti dilanjut sama evaluasi program kerja selama 1 minggu kemarin. Gitu, Pak. Ya, terus. Terus lanjut. Sebentar. Senam ceria dan senam sehat beda? Beda ya? Beda, Pak. Kalau senam sama anak-anak nanti mungkin agak kekanak-kanakan. Gimana ya, Pak? Kalau senam sehat bersama warga kan ada sendiri kadang yang nanti ada dipimpin sama mereka itu, Pak. Itu senam ceria di lokasi X, senam sehat di lokasi Y ya? Itu nanti masih dirundingkan lagi sama anak-anak sama teman-teman yang dari Karangpon. Nanti kan soalnya itu ada yang acaranya Karangpon, ada yang acaranya Caruban begitu, Pak. Oke. Ya. Terus Senin 24 Agustus itu 19. Senin itu ada kerja bakti di lingkungan desa. Lalu mengajar anak-anak, mengajari TPQ, terus mempersiapkan sosialisasi pemberantasan hama yang sempat disinggung sama Erina tadi sepertinya. Lalu ada membantu mencegah posko COVID. Ya. Ya, terus Selasa itu pelaksanaan sosialisasi pemberantasan hamanya, lalu dilanjut sama mengajar home visit atau di base camp, dilanjut dengan mengajar di TPQ. Lalu untuk persiapan proker pembuatan pagar disinfektan untuk gapura desa. Semprot-semprot yang yang di gapura itu biasanya, Pak. Untuk yang semprot itu? Apa, Pak? Untuk yang apa itu? Semprot? Apa itu, Pak? Ya. Untuk program apa yang dibicarakan? Ini sekarang yang itu sampai pembuatan pagar disinfektan gapura desa. Ya. Terus hari Rabunya itu pembuatan pagar disinfektannya. Lanjut. Hari Rabu itu pembuatan pagar disinfektannya di balai desa, lalu mengajar anak-anak, dilanjut dengan mengajar di TPQ, lalu persiapan sosialisasi tentang budaya dan praktek cuci tangan kepada anak-anak, dan persiapan proker donor darah dan pembagian masker dan hand sanitizer, lalu menjaga membantu posko COVID-19. Oke. Ya, terus untuk Kamisnya pelaksanaannya donor darah sama sosialisasi budaya dan praktek cuci tangan kepada anak-anak, terus pembagian masker dan hand sanitizer, lalu dilanjutkan dengan mengajar anak secara home visit atau di base camp, terus mengajar di TPQ. Udah itu. Kamis ya? Iya, terus yang Jumat itu persiapan pembelanjaan dan merakit alat-alat kebersihan. Lalu kerja bakti di lingkungan desa, terus mengajar anak-anak di basecamp atau di home visit, lalu mengajar TPQ dan membantu menjaga posko COVID. Untuk Sabtunya, tanggal 29 Agustus, itu senam ceria bersama anak-anak, terus melakukan penempatan atau pemasangan alat-alat kebersihan, mungkin seperti tempat cuci tangan umum, seperti itu, Pak. Ya. Lalu mengajar anak-anak secara home visit atau datang di basecamp KKN dan jumlah terbatas. Untuk mengajar TPQ-nya tidak libur sehari. Terus yang Minggu itu untuk evaluasi keseluruhan bersama kelompok dan membantu menjaga posko COVID.
Dilanjut untuk Senin, yang terakhir 31 Agustus, itu seminar hasil pelaksanaan KKN bersama DPL dan perangkat desa Alang-Alang Caruban. Lalu penutupan acara KKN, dilanjutkan dengan pamit undur diri dengan warga desa Alang-Alang Caruban, khususnya Dusun Caruban dan Dusun Karangpon. Begitu, Pak. Ini ada 2 aplikasi. Satu ya, aplikasi Google Meet ini ya. Iya. Udah, bolehnya naik. Itu ganti anak atau saya lagi, Pak? Mana? Ganti anak atau saya Iya, lagi? iya. Ganti ya, apa? Ya, terima kasih, Pak. Saya yang baca. Untuk poin E, personalia. Berikut ini adalah struktur organisasi pelaksana program KKN kelompok 1 gelombang 4 Kabupaten Jombang. Tabel 2, personalia KKN gelombang 1 kelompok 1 gelombang 4 Kabupaten Jombang di Dusun Caruban, fokus program mengajar di desa. Badan pengurus harian. Yang pertama, Ratno Fitri Wulandari, S1 Fisika, NIM 170302240003, jabatan sebagai ketua kelompok. Uraian tugas: A. Memimpin, mengordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan KKN. B. Mengadakan survei dan observasi pra-KKN, mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi masalah. C. Mengkoordinir dalam pelaksanaan program kerja. D. Memonitor situasi, kegiatan KKN dan kondisi anggota kelompoknya di lokasi KKN 1 gelombang 4 Kabupaten Jombang. 2. Juli Sabta Eka Putri, S1 Ilmu Hukum, NIM 17. Bentar, Pak. 170407040022, jabatan sekretaris. Tugas A. Melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi dengan wakil ketua, koordinator wilayah, dan antarsi. B. Melakukan pengelolaan inventaris organisasi serta pengadaan kebutuhan kesekretariatan. C. Menyusun kegiatan KKN. D. Menyusun laporan kegiatan KKN. Yang ketiga, Nikmatul Aliyah. Jurusan S1 Gizi, NIM 1705133408 sebagai sekretaris 2. Next. Yang keempat, Elga Nilawati, S1 Fisika, NIM 170302240029, jabatan sebagai bendahara, bertugas mengelola keuangan dan pengadaan kebutuhan barang. B. Membuat laporan periodik keuangan organisasi. Yang kelima, Hanif Rizkiyah, S1 Sastra Indonesia, NIM 170201440031, jabatan sebagai koordinator wilayah Dusun Caruban. Bertugas A. Berkomunikasi dan memberikan informasi kegiatan kelompok Dusun Caruban kepada ketua dan koordinator wilayah Dusun Karangpon. Next. B. Mengkoordinir tiapsi. C. Berkoordinasi dengan ketua terkait jalannya kegiatan. Selanjutnya, si acara. Si acara terdapat 2 anggota. Yang pertama adalah Putri Pratama Erika Indar Bensyah, S1 Teknik Informatika, NIM 170512040022, jabatan koordinator. Yang kedua, Framita Septian Subiantoro, S1 Matematika, NIM 170302140055, sebagai anggota. Uraian tugas: membuat konsep mekanisme kegiatan yang akan berlangsung. B. Melakukan pembagian kerja anggota pada suatu kegiatan yang berlangsung. Menetapkan batasan waktu tertentu suatu acara. C. Menyusun jadwal kegiatan yang akan dilakukan selama kegiatan KKN.
Selanjutnya si Pubdekdok. Terdapat 2 anggota. Yang pertama adalah Fathahilah Pratama Aji, S1 Desain Komunikasi dan Visual, NIM 170212640029. Yang kedua Farhan Naufal Falah Alhamda, S1 Ilmu Administrasi Negara, NIM 170406740051. Uraian tugas, mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan selama KKN berupa foto dan video dan dibentuk dalam sebuah file. B. Mendesain atau dekorasi rangkaian kegiatan KKN yang berhubungan dengan bidang tersebut. C. Mengunggah foto dan video ke media sosial yang dimiliki oleh kelompok dan channel YouTube. Selanjutnya si Humas. Terdapat 2 anggota. Yang pertama Siti Mukharomah, S1 Sosiologi, jabatan koordinator. Yang kedua Naomi Pratiwi Tuan Kota, S1 Sosiologi, NIM 170405640011, jabatan anggota. Uraian tugas, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program kerja yang akan dilaksanakan. B. Mengkonfirmasi pihak-pihak yang terkait langsung dengan program kerja yang akan dilaksanakan. Ganti orang, baca. Ganti mahasiswa. Monggo yang lain. Saryani. Iya, Pak. Ya. Selanjutnya untuk si konsumsi. Yang pertama, Ianatul Kafitlah, S1 Kimia, NIM 170302340038 sebagai koordinator, dan Aldra Puspita Rahma, S1 Ekonomi Islam, NIM 170811940067 sebagai anggota. Dengan uraian pekerjaan, A. Menyiapkan dan mengatur menu makanan yang disesuaikan dengan kegiatan. B. Mengupayakan adanya konsumsi, menyediakan, mempersiapkan, serta menyuguhkannya kepada anggota kelompok, peserta, dan pihak terkait. C. Menyiapkan dan membereskan alat-alat konsumsi yang dibutuhkan. D. Mengurus biaya konsumsi, berkoordinasi dengan bendahara terkait list kebutuhan dan anggaran. Selanjutnya, si perlengkapan. Yang pertama, Rega Revaldo Susilo, S1 Ilmu Keolahragaan, dengan NIM 170604840097 sebagai koordinator. Uraian tugas, A. Merencanakan dan mendata peralatan perlengkapan kegiatan yang dibutuhkan serta mengupayakan pengadaannya dengan sebelumnya mengadakan koordinasi dengan si lain terkait yang membutuhkan perlengkapan sarana. B. Mengadakan hubungan atau perjanjian-perjanjian dalam hal peminjaman atau penyewaan peralatan. C. Bertanggung jawab atas pemeliharaan, perawatan, dan pengembalian peralatan perlengkapan kegiatan. D. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan kegiatan. Next. Selanjutnya, Badan Pengurus Harian. Yang pertama, Rizal Fadlan Jain, S1 Sosiologi, NIM 170405640014, jabatan Wakil Ketua Kelompok. Uraian tugas, A. Membantu dan atau menggantikan ketua untuk memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan KKN. B. Membantu dan atau menggantikan ketua untuk mengadakan survei dan observasi pra-KKN, mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi masalah. C. Membantu dan atau menggantikan ketua untuk mengkoordinir dalam pelaksanaan program kerja. D. Membantu dan atau menggantikan ketua untuk memonitor situasi, kegiatan KKN dan kondisi anggota kelompoknya di lokasi KKN 1 Gelombang 4 Kabupaten Jombang. 2. Siti Dewi Kartika,
S1 Ekonomi Islam, NIM 1708119450 dengan jabatan sebagai Koordinator Wilayah Dusun Karangpon dan Bendahara. Rincian tugas A. Berkomunikasi dan memberikan informasi kegiatan kelompok Dusun Karangpon kepada Ketua dan Koordinator Wilayah Dusun Caruban. B. Mengkoordinir setiap si. C. Mengkoordinasi dengan Wakil Ketua terkait jalannya kegiatan. D. Mengelola keuangan dan pengadaan kebutuhan barang. E. Membuat laporan periodik keuangan organisasi. Yang ketiga, Tismiati Ratri Ramadhani, S1 Ilmu Administrasi Negara, NIM 1704067434, jabatan Sekretaris. Rincian tugas A. Melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua, Koordinator Wilayah, dan Antarsi. B. Melakukan pengelolaan inventaris organisasi serta pengadaan kebutuhan kesekretariatan. C. Menyusun proposal kegiatan KKN. D. Menyusun laporan kegiatan KKN. C. Acara. Yang pertama, Erina Pianti Dewi, S1 Matematika, NIM 170214021, jabatan koordinator. Yang kedua, Sandiani Matus Solihah, S1 Psikologi, NIM 1701066435 sebagai anggota. Uraian tugas A. Membuat konsep mekanisme kegiatan yang akan berlangsung. B. Melakukan pembagian kerja anggota pada suatu kegiatan yang berlangsung. Menetapkan batasan waktu tertentu suatu acara. C. Menyusun jadwal kegiatan yang akan dilakukan selama kegiatan KKN. Ganti yang baca, ganti. Apa? Ganti yang baca. Halo, ya Pak. Ya, Pak. Berikutnya si Pubdekdok. Yang pertama, Intan Nia Primasari dari S1 Ilmu Keolahragaan. NIM 17060484005. Jabatan sebagai koordinator. Yang kedua, Dwi Sri Wahyuningsih dari S1 Ekonomi Islam. NIM 17081194021. Yang ketiga, Warda Nadia Paramita dari S1 Biologi. NIM 17030244046. Uraian tugas, mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan selama KKN berupa foto dan video dan dibentuk dalam sebuah file. B. Mendesain atau dekorasi rangkaian kegiatan KKN yang berhubungan dengan bidang tersebut. C. Mengunggah foto dan video ke media sosial yang dimiliki oleh kelompok dan channel YouTube. NIM-nya nggak usah baca. Ya, Pak. Nama atau nama sama misalnya. Si Humas Rizal Endrianto, Ekonomi Islam, jabatan sebagai koordinator. Yang kedua, Ainun Arsiska dari Psikologi. Tugasnya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program kerja yang akan dilaksanakan. B. Mengkonfirmasi pihak-pihak yang terkait langsung dengan program kerja yang akan dilaksanakan. Si perlengkapan. Pertama, Ervandi Budikowiyum dari Ilmu Administrasi Negara sebagai koordinator. Yang kedua, Reni Purnama Yulianita dari S1 Ilmu Administrasi Negara sebagai anggota. Ketiga, Siti Aisyah dari S1 Manajemen sebagai anggota. Tugasnya A. Merencanakan dan mendata peralatan perlengkapan kegiatan yang dibutuhkan serta mengupayakan pengadaannya dengan sebelumnya mengadakan koordinasi dengan si lain terkait yang membutuhkan perlengkapan sarana. B. Mengadakan hubungan atau
perjanjian dalam hal peminjaman atau penyewaan peralatan. C. Bertanggung jawab atas pemeliharaan perawatan dan pengembalian peralatan perlengkapan kegiatan. B. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan kegiatan. C. Konsumsi. Yang pertama, Auliatul Faizah dari S1 Sosiologi sebagai koordinator. Yang kedua, Biba Umatin dari S1 Ekonomi Islam sebagai anggota. Bertugas menyiapkan dan mengatur menu makanan yang disesuaikan dengan kegiatan. Mengupayakan adanya konsumsi, menyediakan, serta menyuguhkannya kepada anggota kelompok, peserta, dan pihak terkait. Menyiapkan dan membereskan alat-alat konsumsi yang dibutuhkan. Mengurus biaya konsumsi. Berkoordinasi dengan bendahara terkait list kebutuhan dan anggaran. Nanya. Yang lain siapa? Masa. Saya Pak, mumpung terakhir. Ya. Ya, ini jadi untuk lampiran uraian materi program utama ini ringkasan dari keseluruhan isi proposal Pak. Jadi saya bacakan ya Pak. Kegiatan KKN kelompok 1 gelombang 4 Kabupaten Jombang akan dilaksanakan di Dusun Caruban dan Dusun Ngarangpon, Desa Alang-Alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Desa Alang-Alang Caruban terletak di wilayah yang berbatasan dengan Desa Sukosari pada bagian utara, Desa Jarak Kulon pada bagian selatan, Desa Sawiji pada bagian barat, dan Desa Sidokerto pada bagian timur. Mayoritas masyarakat Desa Alang-Alang Caruban bekerja sebagai petani, yakni sebesar 80% dari total penduduk. Bidang yang menjadi kegiatan perekonomian sehari-hari desa serta menjadi potensi desa yaitu bidang pertanian. Dampak adanya pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh masyarakat Desa Alang-Alang Caruban. Untuk menghambat percepatan penyebaran COVID-19, Desa Alang-Alang Caruban merilis Kampung Tangguh Semeru Desa Alang-Alang Caruban yang lokasinya berada di Dusun Karangpon. Dengan adanya Kampung Tangguh ini menjadikan masyarakat Desa Alang-Alang Caruban patuh akan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah Kabupaten Jombang. Saat ini masyarakat Desa Alang-Alang Caruban juga berangsur-angsur memperbaiki kondisi perekonomiannya yang menurun sebelumnya. Adapun masalah yang terjadi di desa ini, salah satunya adalah sedang ada wabah pertanian berupa ulat dan paling banyak terdapat pada tanaman jagung yang berdampak pada hasil panen yang berkurang dari sebelumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka akan dilakukan KKN oleh kelompok 1 gelombang 4 Kabupaten Jombang bagian selatan Kabupaten Jombang dengan judul pelaksanaan desa tanggap COVID-19 di Dusun Caruban dan Dusun Karangpon, Desa Alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang melalui program program KKN UNESA. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan Desa Alang-Alang Caruban dalam mencegah serta menekan percepatan penyebaran COVID-19. Program yang dipilih oleh KKN UNESA, KKN kelompok 1 gelombang 4 Kabupaten Jombang adalah program kemanusiaan dan program mengajar di desa yang nantinya akan melibatkan anak-anak jajaran struktur organisasi pemerintahan, instansi dan lembaga serta masyarakat Desa Alang-Alang Caruban khususnya di Dusun Caruban dan Dusun Karangpon. Pembagian masker dan hand sanitizer dijadikan program utama bidang kemanusiaan dan diharapkan sedikit membantu meringankan kebutuhan warga akan APD. Selain itu, kegiatan membantu menjaga posko COVID-19 desa juga dijadikan program kemanusiaan yang utama. Pentingnya posko COVID-19 di desa untuk menjaga percepatan penyebaran COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan dengan memberikan sosialisasi serta fasilitas yang dibutuhkan. Posko COVID-19 juga memerlukan relawan untuk menjaga serta memberikan penanganan pertama agar segera ditindaklanjuti. Dengan adanya hal tersebut, maka dibentuklah relawan COVID-19 di desa yang anggotanya dari masyarakat desa juga beberapa perangkat desa yang menjadi motorik untuk menjalankannya. Relawan COVID-19 akan dijadwalkan untuk menjaga poskonya. Berdasarkan hal tersebut, maka mahasiswa KKN juga akan turut ikut serta dalam penjagaan posko COVID-19 di Desa Alang-Alang Caruban sebagai bentuk partisipasi kecil
bentuk kecil partisipasi mahasiswa dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Program donor darah juga menjadi program kemanusiaan yang utama. Dalam hal ini juga mengajak warga desa untuk melakukan donor darah. Mengadakan sosialisasi tentang upaya pencegahan COVID-19 menjadi program mengajar di desa yang utama. Penyebaran virus corona yang begitu cepat tidak menutup kemungkinan dapat tersebar hingga ke desa. Dengan begitu, sosialisasi pentingnya mengetahui berbagai gejala dan penanganan COVID-19 kepada warga desa Alang-Alang Caruban harus dilakukan. Sosialisasi ini dilakukan ketika perkenalan dengan warga desa, dengan mengunjungi rumahnya, dengan melaksanakan protokol kesehatan. Dengan penjelasan tersebut, tentu kegiatan sosialisasi ini menjadi program utama bidang mengajar. Mengadakan sosialisasi pembuatan hand sanitizer juga menjadi program mengajar di desa yang utama. Hand sanitizer merupakan benda yang wajib dibawa bagi setiap orang ketika keluar rumah. Hal ini sangat diperlukan sebagai alternatif bagi seseorang untuk melindungi tangan dari berbagai virus dan bakteri yang menempel. Selain itu, benda ini juga dapat digunakan ketika seseorang tidak sempat melakukan cuci tangan karena memang tidak ada wadah cuci tangan atau suatu hal yang mendesak lainnya. Dengan begitu, kegiatan pembuatan hand sanitizer juga diperlukan agar warga desa Alang-Alang Caruban dapat membuatnya sendiri di rumah serta tidak asal membuat karena takaran dan kandungan bahan-bahan juga harus diketahui. Mengajar anak-anak secara home visit maupun datang di basecamp KKN dengan jumlah terbatas dan mengajar di TPG juga menjadi program mengajar di desa yang utama. Dengan kegiatan ini mahasiswa KKN melaksanakan pengajaran kepada anak-anak secara home visit maupun datang di basecamp KKN dengan jumlah terbatas yang bertujuan untuk membantu memberikan pembelajaran yang disampaikan dari sekolah apabila anak-anak masih belum paham materinya. Dengan kegiatan ini juga akan selalu memberikan materi seputar COVID-19 pada setiap pertemuannya. Mahasiswa KKN juga ikut serta membantu anak-anak untuk mengaji di TPG. Sudah, Pak. Ya, tadi yang saya masih belum nemu, ini kalian bantu buatin apa sih? Bantu buatin pagar disinfektan apa, Pak? Di balai desa. Bukan, maksudnya mau Agustusan biasanya ada bikin pagar atau apa, ya, bikin hiasan HUTRI gitu. Oh, pagar HUTRI itu. Ini Pak, masih dikoordinasikan Pak mengenai itu Pak. Kayaknya belum ada ya? Ya memang belum ada sih Pak. Memang kalau mau buat ini ya gimana Pak? Kira-kira Pak, ditaruh di mananya gitu Pak? Enggak, maksudnya Pemda mahasiswa desa, kalau ada apa yang bisa dibantu atau bagaimana lah, minimal tahu dulu dari desa ada apa namanya bahannya enggak, mereka bisa bantu apa itu ya. Oh ya Pak, nanti ditanyakan terlebih dahulu. Berjanji Mas membantu apa pihak desa untuk mempersiapkan HUTRI itu nggih Pak? Ya. Oh nggih siap. Terus ini poskonya di mana? Posko COVID-19-nya ini di Dusun Karangpon, Pak. Bukan, maksudnya poskonya mahasiswa. Oh, poskonya mahasiswa ini insya Allah di Dusun Carubannya, Pak, kalau nggak salah. Sudah ada kok, Pak. Di rumahnya siapa? Di rumahnya Bu Karima, Pak. Bu Karima itu Bu Karima itu warga dusun ini, Pak. Warga Dusun Caruban. Kemarin kan sudah datang yang jaket sama topi ya, Rina? Enggak, Pak, sudah. Itu di rumah Erno? Iya, sudah dibagikan ke anak-anak, Pak. Di rumah Erno? Iya. Maksudnya ada surat, ada kiriman ditujukan ke siapa harus jelas. Ke Erno atau ke Bu Karima itu dia. Harus jelas. Ya, gitu. Oke. Siap, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin semua sudah mandi walaupun pas saya bodoh. Iya Pak, sudah kok sudah mandi. Oke, untuk apa proposal ada perubahan? Tambahan? Enggak. Benar. No. Kalau pernah mau. Ada tambahan? Proposal? Oh, nggih Pak, itu untuk proposalnya itu masih kayak belum. Jadi nanti waktu ketika jalan ada yang masih diubah untuk prokernya diperbolehkan Pak. Boleh, pokoknya tugasnya mahasiswa upload di SIM KKN. Ya. Nggih Pak. Jangan lupa foto-foto nih. Iya Pak. Oh, ini malam ini mau nambahi. Misalnya apa nambahi Gapulo, HUTRI kah, apa gitu ya. So, tadi ketemu kan ada perangkat desa. Kemarin. Mau perangkat desa ada perangkat desa yang mau ketemu mahasiswa sudah ketemu. Sampun. Nah, piye? Sing itu waktu survei pertama dan itu pembicara survei yang kemarin itu, dan kepala desa sudah mengizinkan dan sudah menyuruh untuk pembukaan itu besok hari Selasa, ngoten Pak. Yang datang terus. Jadi yang datang itu kalau yang mahasiswanya itu ketua, wakil ketua, sekretaris 1, bendahara 1, terus koor tiap wilayah dari 2 kelompok itu, terus tiap si itu diwakili 2 anak, ngoten Pak. Oh, berarti ada 6 ya? Sekitar 15 insya Allah. Oh, berapa? Oh, ya, ya wes. Pokoknya saya titip supaya Indonesia tampil bagus lah, sehingga paham tentang kondisi COVID dan sebagainya. Gitu. Terus juga perlu didirikan teman-teman. Ini Selasa malam misalnya, ketemu lagi enggak dengan saya, dengan DPL-nya. Intinya ketemu dengan saya tiap hari apa. Oh, jadi untuk diskusi dengan Bapak gitu napa Pak? Ya, bos saat insya Allah pokoknya buat dulu, insya Allah saya bisa lah. Oh. Ya. Nggih. Mangke kula hubungi untuk harinya ketemu apa ya. Untuk ketemu sama Bapak. Oke. Tadi perangkat desa ke rumahnya Noto. Tadi. Pripun, Pak? Oke, jadi malam ini cuman kalian membahas proposal dan membayangkan detailnya. Misalnya, sosialisasi A, bahan-bahannya siapa enggak, dari orang lain atau dari mahasiswa. Kemudian diapain, itu ya? Ismiati? Iya, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini menjaring matang lah. Iya, Pak. Kemudian yang berikutnya juga pakai apa, langsung atau
pakai Google Meet atau apa juga diperhitungkan. Misalnya kalau pakai Google Meet, pastikan pakai jaringan yang lancar. Ya. Iya Pak. Salah satu itu yang lainnya saya tergantung mereka mau meneliti sampai bagaimana. Misalnya, ini harusnya butuh banyak orang atau butuh kamu butuh bisa kamu gitu ya. Kalau ada apa-apa bilang aja. Itu butuh bantuan masalah buku. Kalau ada buku yang bisa digunakan dari ini. Ini yang sering ke Unesa apa? Yang ke Unesa. Bisa ke kampus apa? Yang masih di Surabaya Pak, mungkin kayak Farhan atau Budi itu Pak, masih insya Allah standby di Surabaya Pak teman-teman itu karena masih ada magang begitu Pak. Oh ya, enggak, artinya kalau ada misalnya permohonan apa yang bisa disampaikan, yang bisa diteruskan, si Farhan bawa suratnya, kemudian tip saya atau kemana supaya bisa nyampe ke yang dituju. Itu ya. Oke Pak. Oke Pak. Kemudian yang lainnya monggo, mau lagi. Pak mau tanya Pak untuk dana yang dari Unesa itu bagaimana Pak? Katanya ada dana untuk pihak desanya Pak. Nanti dari Pak Kepala Desa itu nanti akan dapat apa ya, uang transport lah, uang macam uang transport dari Unesa. Nanti kita nunggu apa kwitansinya, ada kwitansinya nanti. Ya, Pak Bri, saya nggak tahu berapanya, kalau salah 200.000 lah. Coba berapanya ya? Baik Pak. Yang lain? Ini nanti termasuk hari ini mahasiswa merundingkan setiap event butuh dana berapa. Terus kemudian ngapain saja. Kemudian juga lihat desanya bisa apa sehingga kita tidak datang hanya sebagai apa sinterklas, terus juga bukan diem saja melihat desa yang itu sumbangan. Jadi ada komunikasi dua arah itu. Ya Pak Made. Ada yang mau masukkan monggo? Sepertinya belum ada Pak, mungkin teman-teman lainnya Pak. Ya, ini saya tunggu bentar lagi lah. Kalau sudah nanti saya sini lagi untuk bahas apa yang kalian keluhkan, yang pengen mau apa itu paling nggak muncul di sini sebelum besok, sebelum mulai kegiatan. Iya? Iya Pak. Wes saiki mahasiswa silakan mendingan dewe-dewe. Enggak Pak, insya Allah ya memang belum ada yang ditanyakan lagi Pak. Ya Allah. Pak. Pak, teasernya gimana Pak? Bagus apa Pak? Apa?
video teaser yang kemarin di grup. Oh iya. Gimana Pak? Sudah bagus, tapi saya perlu lihat lagi biar lebih mantap lah. Sip kok. Makasih, Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Matur suwun Pak. Pokoknya emang harus sering-sering merekam, memfoto, video atau catatan di Kamajaya. Iya Pak, baik Pak. Retno Fitri Wulandari, Jessica, Ainun Asiska, psikologi, ya. Nggih, Pak. Kemudian Nandia Animati Solihah, juga psikologi. Hanif Rizkia, sastra Indonesia. Fatahila, Pratama Haji, desain komunikasi visual, dan seterusnya, termasuk Arina, Bamita, Rika, Janatul ya, Janatul pada Kianatul Pak. Waduh, pada kemudian Siti Mukaroma, Naomi, Rizal, Auliatul, Kismiati, Elvandi, Farhan, Reni Purnama, Juli Sabta, Iya, Pak. Putri Pertama Rika, Siapa? Feriani, Puspita Dewi, Lali Nikmatul Aulia, Intania Bimasari, Rega Rivaldo, Siti Aisyah, Rizky Mayuningsih, Rizal Endrianto, Riba Martin, Siti Dewi, Katika, dan Azra. Ya. Iya, Pak. Saya anggap semuanya pasti hadir karena jumlahnya 31 plus saya. Berarti ada 30 mahasiswa yang sudah hadir kan? Nggih, Pak. Iya, Pak. Komunikasi kunci hampir semua persoalan. Baik perpecahan maupun ketuaan pasti ada komunikasi. Baik, Pak. Iya, Pak. Rega Rivaldo, ada yang dipikirkankah? Kalau kawan mikir. Atau apa? Juli Putri, mikir apa? Nggak mikir apa-apa, Pak. Untuk ini Jombang yang gerah harian itu di situ ada nggak yang sudah kasus COVID? Ada nggak? Jadi ini Pak, waktu itu waktu survei ke desa yang sebelumnya itu desa Cawing itu katanya
tapi ya kata Pak Lurahnya itu katanya ada yang satu rumah itu reaktif, tapi sekarang insya Allah nggak ada kok Pak. Waktu dulu-dulu gitu Pak, sebelum-sebelumnya gitu, satu rumah reaktif, tapi sekarang udah nggak ada kok Pak. Alhamdulillah. Tapi tetap bisa jaga diri juga, menjaga supaya enggak sampai terlihat mengganggu protokol kesehatan. Rizal mampu Bel. Saya bayam Rizal. Pak Made sudah makan tak Pak? Belum, mau makan. Ini ini jus. Wah, mau mantap Pak. Ini Ismiati, Pak. Duh. Wah, Putri nih Pak, Putri Pak, mau itu Pak. Enggak, ini kalau sudah berarti yang enggak ada lagi kan, kita tutup ini, tapi sambil nunggu Retno dan kawan-kawan upload di tim KKN. Mulai gitu kan. Kemarin Hari ini ada. iya, sama hari Sabtu kemarin ada Pak. Nah, setiap acara ini bikin laporan di semua. Tapi saya lihat masih yang kalian membuat yang membelah terus itu aja. Iya, betul ya. Iya Pak, betul. Agenda kemarin memang penyembelihan saja Pak. Ya. Sama itu bantu menyiapkan konsumsi itu aja Pak memang agendanya. Besok mulai apa? Besok bersih-bersih Pak. Kerja Pak. Oh iya. Besok Sama persiapan pembukaan juga, Pak. pembukaan. Oh ya. Saya mungkin nggak hadir secara fisik, tapi saya ikut relasi, ikut ada apa. Sehingga membantu kalian kalau ada apa-apa di KKN mahasiswa. Baik Pak. Oh iya Pak Made mungkin kapan-kapan bisa sambang gitu ya Pak. Sambil apa? Ini Kenapa? bisa sambang ke Sambang, desa iya. nanti ya. Ya amin, semoga nggak lama ya. Amin. Semoga Pak Made ya sehat selalu. Amin. Amin. Pokoknya mau apa, ada masalah apa, bisa ya melalui saya. Karena Intan punya dua orang nih, Retno dan Intan yang punya nomor HP. Oke Pak. Monggo hari ini kita mau bikin kalau Kismiati misalnya masih mau mengupas proposal sama saya, ya apa? Buatan Pak, insya Allah pun tuntas, insya Allah. Karena ya memang memang belum ini apa aja yang di logbook itu mungkin dilaksanakan pada hari itu juga. Mungkin dari teman-teman nanti juga ada perubahan teknis jadwalnya seperti itu Pak. Jadi mungkin insya Allah sudah cukup Pak untuk pembahasan proposal. Ya, ini pas bulan Agustus, sehingga pasti ada acara malam takuran kan. Ini juga ajang bagi kalian supaya bisa sambung, bisa sosialisasi ke penduduk melalui
panitia atau mungkin datang aja. Oh iya Pak, siap Pak, nanti bisa koordinasi dengan pihak desanya Pak. Tuh. Terus misalnya acara olahraga mereka atau Intan misalnya bikin acara awal, bikin acara seperti polikah atau apa boleh. Yang penting kalian sambil menikmati suasana lah. Jangan lupa masker ya, jangan lupa masker sama apa? Masker sama masker sama hand sanitizer, Pak. Ya. Masker sama helm. Helm mereka. Ya. Helm. Mendem mereka ini. Mereka udah lapar Pak kayaknya Pak. Oke, kalau gitu kalau mau semuanya boleh rumah saya. Mau ke rumah bawa makanan ya apa. Tapi udah ya mau ini. Yang mau sini, tapi kalau mau ya wes berarti boleh kita anggap hari ini selesai. Iya Pak. Oke. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya sampai besok kalian sudah mulai action ya. Semoga semuanya sehat, semuanya bisa jalan rencana. Amin. 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 Ini ya, sudah kita selasa sekian saya. Itu ya. Iya Pak. Oke. Ya Pak. Saya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Thank you.